ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang terakhir dari bab yang ketiga, yaitu qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Setelah kita membahas dua bab, yaitu kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama. Yang kedua, bab yang kedua kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat. Sekarang kaidah di dalam berdalil atau dalam pendalilan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qawaidu fi adillatil asma'i wa sifat, kaidah-kaidah di dalam pendalilan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, kaidah pertama. Qala al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuh hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bi ghairihima. Kata beliau rahimahullahu taala, kaidah yang pertama bahwa al-adillah, yaitu tempat pengambilan dalil yang dengannya ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bi ghairihima, maka tidak boleh ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kecuali dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi tidak boleh ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah bi ghairihima, dengan selain keduanya. Dengan selain Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini sudah beliau sebutkan ya. Beliau sebutkan di kaidah-kaidah tentang nama bahwa asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Kemudian dalam bab yang kedua sifat-sifat Allah, dan ini kaidah yang paling terakhir, sifatullah Ta'ala tauqifiyah juga. Ya, sifat-sifat Allah tauqifiyah. Tauqifiyah ya, terbatas pada Al-Qur'an dan sunnah. Sekarang beliau kumpulkan penyebutannya secara umum. Hanya beliau lebih dalam mengurai pembahasan ini. Kata beliau, wa ala hadza. Oleh karena itu, fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dzalika fil kitabi was sunnati wajib isbatuhu. Maka di atas kaidah inilah, berdasarkan perkara ini, maka apa yang datang, waroda artinya datang, penyebutannya, penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah, wajib isbatuhu, wajib ditetapkan. Jelas ya? Dan ingat, bukan cuma ditetapkan, dinafikan yang dinafikan. Ya. Jadi kalau disebutkan penetapan, selalu ingat bahwa di sana ada sifat yang bentuknya penafian. Semuanya kita imani.
Mazhab Ahlus Sunnah menetapkan yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menafikan atau meniadakan apa yang Allah sucikan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hanya yang disebutkan sering disebutkan tentang isbat, penetapan. Padahal di sana ada sifat yang bentuknya penafian. Hanya itu jelas juga Syekh rahimahullah taala memaksudkan itu. Paham ya? Taib. Wa ma warada nafyuhu fihi ma wajaba nafyuh. Yang boleh sebutkan juga. Ternyata ada ya. Kata beliau wa ma warada nafyuhu, maka apa yang telah datang penafiannya, tidur, ngantuk, mati, ya. Dalam Al-Quran banyak penafian itu. Maka juga wajaba nafyuhu. Ya, wajaba nafyuhu. Ya. Ma'a isbati kamali dhiddihi, bersamaan dengan ditetapkan lawannya secara sempurna ya. Sudah terlewat. Wa malam yarid isbatu, maka apa yang tidak datang penetapannya, wala nafyuh. Ini faidahnya. Inilah yang belum disebutkan pada kaidah tentang nama-nama dan kaidah tentang sifat-sifat. Ini tambahan ilmu di sini. Jadi apa yang datang penyebutannya, penetapannya kita tetapkan, apa yang datang penafiannya kita nafikan. Nah sekarang kata beliau wa ma lam yarid isbatu wala nafyu fihi ma wajib tawaqqufu fi lafdhihi. Ini kaidah penting. Kalau ada yang disebutkan untuk Allah, ya, ada satu sifat atau satu nama atau kata yang ini tidak ada di dalam penafiannya dalam Al-Quran, tidak ada juga penetapan dalam Al-Quran. Maka apa? Bagaimana ahli sunnah? Kalau ditetapkan kan jelas kita tetapkan untuk Allah. Ya, yang dinafikan kita nafikan untuk Allah. Nah ini tidak ada penetapannya dan tidak ada juga penafiannya. Dalam artian begini, tidak ditetapkan dan tidak dilarang. Tidak ada larangan untuk menetapkan itu. Paham? Tapi tidak ada juga penyebutannya bahwa itu untuk Allah. Ya, kalau kita sifatkan Allah mati, tidur, ini kan terlarang ini karena ada penafian dalam Al-Quran. Jelas? Nah ada sifat, tidak ada penetapan dalam Al-Quran dan tidak ada juga penafian dalam ayat. Maka apa yang wajib bagi kita? Wajib tawakkufu fi lafdhihi. Wajib tawakuf. Apa tawakuf? Tidak menetapkan untuk Allah dan tidak juga menafikan untuk Allah. Bersamaan dan kita yakini bahwa semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah itu apa? Sempurna dan sifatnya pujian. Ingat ya, itu selalu kita pegang bahwa nama-nama Allah pujian semuanya. Sifat terpuji, nama-nama yang terpuji di dalam terkandung sifat-sifat pujian. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan dan sifat pujian. Jadi tidak ada yang bermakna celaan dan kekurangan dan aib dan cacat, tidak ada. Semua apa yang Allah sandarkan untuk dirinya sendiri, begitu pula Nabi SAW dalam hadits, semuanya pujian. Dan sebaliknya, semua apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran dan apa-apa yang Nabi SAW nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua pasti apa? Sifat kekurangan. Paham? Ini berarti kalau dia tidak dinafikan, dia juga tidak ditetapkan dalam Al-Quran, berarti kita tidak boleh sandarkan untuk Allah. Dan kita tidak boleh tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yusbatu wala yunfa. Maka tidak boleh ditetapkan wala yunfa, tidak boleh dinafikan. Paham? Tidak boleh ya. Fala yusbatu wala yunfa. Li adami wurudil isbati wan nafyi fihi. Kenapa? Karena tidak ada yang datang dalam penetapannya dan tidak ada yang datang tentang penafiannya. Faham? Ini lafadznya. Lafadznya. Apa tadi lafadznya? Tawakuf, diam.
Kita tidak sandarkan itu untuk Allah, lafaz itu, dan kita tidak nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sekarang, ya kan lain lafaz lain makna, ya kan? Lain lafaz lain makna. Ya, maknanya kata beliau wa amma ma'nahu fayufassalu fihi. Adapun maknanya kita rinci. Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fahuwa makbul. Kalau kata itu, nanti ada contohnya. Kata itu diinginkan dengan maknanya, makna yang hak untuk Allah. Pujian untuk Allah. Makna benar untuk Allah. Maka maknanya diterima. Ingat maknanya. Kalau lafaznya tadi sudah kita tawakuf sudah. Tentang lafaznya. Kita tidak boleh namakan itu untuk Allah. Kita tidak boleh sifatkan itu untuk Allah. Dan kita tidak boleh juga nafikan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dari situ. Jadi intinya kita diam. Itu lafadznya. Maknanya dirinci. Wa in urida bihi makna la yaliku billahi azza wa jal wajib radduhu. Dan ketika kata itu atau nama itu diinginkan dengannya makna yang tidak pantas untuk Allah, maka wajib ditolak. Ya, wajib ditolak. Nanti ada contohnya. Seperti misalnya, tidak apa-apa saya sebutkan sekarang ya. Jihah. Arah. Ada tidak dalam Al-Quran bahwa Allah bersifat dengan arah? Hah? Tidak ada kan? Yang ada itu atas. Iya, walaupun di atas salah satu dari 6 arah, kan begitu? Iya, tapi yang ada dalam Al-Quran, Allah di atas. Yang kita sebutkan tadi, arah. Kan lain atas, lain arah. Kalau arah masih umum, ada bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau atas ya selesai, jelas. Dan tidak ada juga dalam Al-Quran penafiannya bahwa Allah tidak bersifat dengan jihah, arah. Paham? Nah inilah yang dipakai oleh ahlul bidah orang-orang Asy'ariyah. Dan inilah tujuannya penulis kenapa menyebutkan kaidah ini. Karena itu perkara penting. Karena ada lafaz-lafaz memang yang kadang orang-orang ahlul bidah dia pakai. Paham? Dan kata ini, perhatikan baik-baik ya. Kata ini 2 maknanya. Atau 3 atau lebih. Kalau kita katakan multi tafsir kata itu. Paham? Dia pakai, dia nafikan itu dari Allah. Yang tujuannya sebenarnya, makna yang benarnya dalam kata ini itu yang dia inginkan. Ditolak dari Allah. Seperti jihad. Jelas ya? Arah tadi. Mereka di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam ya apa yang mereka sampaikan. Apa kata mereka? Kita nafikan Allah dari arah. 6 arah. Apa yang mereka inginkan dari 6 arah ini? Hah? Allah tidak di atas. Kenapa? Karena atas salah satu dari 6 arah. Paham? Makanya ahli sunnah dirinci itu arah. Apa yang kamu inginkan? Kalau yang kamu inginkan makna atas, kami tidak tolak itu. Kita tetapkan untuk Allah. Tapi kalau yang kamu inginkan arah itu di bawah atau di mana-mana, semua tempat, batil. Makanya saya katakan tadi, maknanya lihat. Iya kan? Kalau maknanya hak, apa yang menghalangi kita untuk menetapkan itu untuk Allah? Kalau makna batil ya batil. Tapi kita tidak boleh Allah Subhanahu wa taala kita katakan bersifat dengan sifat arah, bernama dengan jihad, enggak bisa. Jelas ya? Nah, ini kaidah penting ini. Banyak itu, bukan cuma itu, bukan cuma kata jihad saja. Contoh, ada kata-kata yang mereka nafikan dari Allah. Kalau dilihat kata itu, ya mungkin seakan-akan, bagus ini. Ternyata bukan itu yang mereka inginkan. Di dalamnya itu ada makna yang hak untuk Allah. Yang dimana Ahlus Sunnah menetapkan itu. Faham? Ternyata mereka pakai kalimat itu yang namanya Ahlul Bidah kan selalu begitu dia. Bawa kata-kata yang multi tafsir, kalimat bersayap. Iya kan? Dia pakai. Itu hanya untuk mengelabui saja. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengetahui apa yang mereka inginkan, mengetahui rencana apa yang mereka inginkan itu dibantah oleh Ahlus Sunnah. Dijelaskan dalam buku akidah bahwa jihad kita tidak nafikan dari Allah secara mutlak.
Dan kita tidak tetapkan secara mutlak. Apa yang kalian inginkan dengan lafaz jihad? Dirinci kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Yufassal fihi. Kalau yang kalian inginkan jihad itu bawah, oh itu makna yang kurang untuk Allah. Atau di mana-mana semua arah. Betul, kita sepakat Allah tidak di situ. Tapi kalau yang kamu inginkan jihad itu arah atas, bahwa Allah di atas, kamu nafikan juga, kita tidak setuju. Ahlus Sunnah menetapkan itu. Paham ya? Hanya iya, dia bawakan kalimat itu tadi, kalimat yang banyak tafsirnya. Bisa ke sini, bisa ke situ. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fama warada isbatuhu lillahi ta'ala famimma warada isbatu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dilatun mutabaqah atau tadammun aw iltizam. Ini sudah lewat. Maka semua apa-apa yang warid, yang datang penetapannya untuk Allah, maka semua sifat-sifat yang menunjukkan atas nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara dilalah, mutabaqah, tadammun, au iltizam sudah kita sebutkan semua ini kaidahnya, semuanya kita tetapkan. Paham ya? Semuanya kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alih. Demikian pula ya, semua sifat-sifat yang menunjukkan akan perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Seperti istiwa, alal arsh, wan nuzul ila sama'i dunya, turun di langit dunia, wal maji lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah. Ya, datangnya Allah nanti pada hari kiamat untuk memutuskan hukum antara seluruh hambanya yang pada hari kiamat. Wa nahwi dzalika, dan yang selain itu min af'alihi lati la tuhsa, dari perbuatan-perbuatan Allah yang tidak bisa dibatasi. Kenapa perbuatan Allah tidak bisa dibatasi? Karena perbuatan Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya perbuatan Allah terus ada. Karena sesuai dengan kehendak dan keinginannya. La tuhsa anwa'uha fadlan an afrodiha. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung jenisnya. Apalagi dari satu persatunya. Paham itu? Paham? Jenis, paham jenis? Saya tulis. Mana yang menulis? Ini ya. Taib. Bukan. Taib. Perhatikan baik-baik. Pertama af'al dulu. Pernah saya gambar di sini kayaknya. Af'al. Af'al itu artinya perbuatan Allah ya. Ini kan banyak. Misalnya nuzul. Turun. Ya. Kalam. Berbicara. Apa lagi? Maji. Ya, datang pada hari kiamat. Istiwa. Iya kan? Ini jenis-jenis perbuatan namanya. Dan seterusnya. Iya kan? Paham maksudnya? Ini saya sudah tidak bisa dihitung. Iya kan? Adakah bisa hitung perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Jenis-jenis perbuatan Allah. Apalagi satu persatunya. Malam ini turun, besok turun, lusa turun. Ada yang bisa tentukan, hitung, batasi. Tidak ada yang bisa. Makanya Syekh mengatakan jenis-jenis kalam saja, jenis-jenis perbuatan Allah ya tidak bisa dihitung. Fadlan an afrodiha, apalagi dari satu persatunya perbuatan Allah. Tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena semua ini baik ininya ya ini kembali kepada af'al, kembali kepada perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada al-iradah, keinginan Allah. Dan keinginan Allah tidak terbatas. Kapan Allah kehendaki Allah lakukan. Iya kan? Kapan Allah kehendaki Allah lakukan. Jelas maksudnya? Baik.
Karena dalam Al-Quran kata Allah, wa yaf'alullahu ma yasha. Ini ayat jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah tidak ada batasnya. Lihat, surah Ibrahim ayat 27. Contoh sifat wa minhu al-wajhu wal ainani, dua mata, wajah dua mata, wal yadani, dua tangan dan semisalnya. Ini sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya minhu ya kalam. Ini sifat-sifat fi'lian yang tadi. Masyiah, kehendak, iradah, kehendak. Ada yang disebutkan perbedaan masyiah dengan iradah? Jangan bilang kehendak. Dua-duanya kehendak artinya. Yang saya inginkan perbedaannya apa? Antara masyiah dan iradah. Itu beda ya. Kalau terjemahannya sama-sama kehendak. Nah, kalau terjemahannya sama-sama kehendak. Masyiah artinya kehendak, iradah kehendak. Tapi dalam Al-Quran beda penyebutannya. Nah, ini yang saya inginkan. Apa perbedaannya? Ingat pembahasan kita dulu, saya pernah singgung di sini. Iradah terbagi dua. Ya kan? Ada iradah Allah yang pasti terjadi. Dan ada iradah Allah yang tidak pasti, yang bisa terjadi, bisa tidak. Iya kan? Bisa dipahami? Sampai bisa contohkan keinginan Allah yang bisa terjadi, bisa tidak. Apa itu maksudnya? Iradah apa ini namanya? Syar'iyah. Perintah-perintah yang Allah inginkan, ketaatan-ketaatan yang Allah inginkan terjadi. Terjadi tidak ketaatan dari semua hamba? Terjadi tidak? Tidak. Jadi iradah Allah, keinginan Allah yang sifatnya syar'i, yaitu ketaatan, ya, perintah-perintah, itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada yang sholat, ada yang tidak. Padahal Allah inginkan semua sholat. Iya kan? Berarti iradah ini, jenis ini bisa terjadi, bisa tidak. Iradah kedua, iradah yang pasti terjadi, mau tidak mau harus terjadi ini. La mahala, tidak ada yang bisa halangi. Baik itu yang baik atau yang buruk. Ketaatan atau kekufuran. Pasti terjadi. Nah, iradah yang kedua inilah yang iradah kauniyah namanya, itulah masyiah. Paham ini? Awas lupa. Nanti bukan depan, sudah Ramadan, Dik. Nggak ada utang. Itulah masyiah. Jadi iradah kauniyah yang pasti terjadi, yang dimana dalam surah Yasin Allah berfirman, innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguh keinginan Allah, iradah Allah, ketika Allah kehendaki itu, Allah katakan kun, jadilah, fayakunu, maka pasti jadi. Pasti terjadi. Nah, iradah inilah yang namanya masyiah. Tanpa kita lihat baik buruknya. Mau itu ketaatan atau kekufuran, selama itu terjadi, itulah yang namanya masyiah Allah. Iradah syariah lain. Iradah syariah yang sifatnya perintah ketaatan, bisa terjadi, bisa tidak. Keimanan, iya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, contoh lain. Wal iradah bikismaiha. Dan iradah dengan dua jenisnya. Masya Allah. Saya sudah jelaskan tadi. Belum kita baca sudah dijelaskan. Iradah dengan dua jenisnya. Yang tadi kauniyah dan syar'iyah. Kauni, syar'i. Yang kauni inilah yang masyiah. Kalau ditanya perbedaannya, nanti saya sudah bisa jawab. Apa perbedaannya antara iradah dan masyiah? Jawab dulu. Iradah terbagi dua. Ada yang kauni, ada yang syar'i. Nah, yang kauni inilah masyiah. Nah, itu jawabannya. Paham ya? Yang kauni itulah yang masyiah. Tapi antum harus tahu apa perbedaannya iradah kauni dan syar'iyah. Nanti dibalik tanya lagi pertanyaan kedua, bingung. Jelas ya? Taib, itu tadi perbedaan mendasar bahwa kauniyah itu pasti terjadi dan syar'i belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Itu perbedaan mendasar. Fal kauniyah bimaknal masyiah. Ini dia ada. Kauniyah tadi bimaknal masyiah, itulah masyiah. Kehendak yang terjadi. Paham ya? Mungkin kita bertanya, mungkin ada yang nyangkut. Kok Allah kehendaki tapi tidak terjadi?
Bagaimana caranya itu Ustaz? Allah kehendaki tapi tidak terjadi. Paham? Iradah syariah tadi misalnya. Allah inginkan Fir'aun itu beriman. Ya kan? Semua kita diinginkan oleh Allah beriman semuanya. Itu iradah yang syar'i. Allah cintai. Ada Al-Quran turun. Ada Rasul diutus. Perintah dan larangan jelas dalam Al-Quran. Itu iradah syariah. Tapi yang Allah inginkan terjadi bukan itu. Yang Allah inginkan terjadi adalah apa? Ada yang kufur, ada yang taat. Paham? Kenapa Allah takdirkan mereka kufur? Kenapa Allah tidak inginkan semua mereka beriman saja? Hah? Perhatikan baik-baik. Yang Allah inginkan dari kekufuran, kita tidak bahas sekarang yang beriman, kan itu jelas. Itu syariah yang terjadi kan. Sekarang yang kita bahas syariah yang kehendak Allah yang syariah tapi tidak terjadi. Contoh pada Abu Lahab, pada Abu Thalib. Yang terjadi kekufurannya. Itulah yang kauni, itulah yang terjadi. Iya, iradah Allah yang syar'i dia tidak lakukan. Dan itu tidak terjadi. Allah tidak inginkan terjadi itu. Ingat, yang Allah inginkan dari iradah kauniyah yang terjadi itu, ya, dari kekufuran, ya, bukan semata-mata apa yang dilihat. Bukan semata-mata apa yang kita saksikan. Tapi yang Allah inginkan adalah hikmah dan kebaikan di balik itu. Itu yang Allah inginkan. Paham maksudnya? Kita minum obat, ikhwan sekalian, kita minum obat, yang kita inginkan bukan obatnya. Iya kan? Ini kita tahu pahit ini. Kita tahu pahit. Ini bukan ini yang saya inginkan. Kalau saya tidak sakit, untuk apa saya minum obat? Pahit pula. Yang menyakitkan. Operasi apa semua. Kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan adalah hikmah di balik itu. Kebaikan di balik itu. Kita rela lakukan itu. Iya kan? Walillahil masalul a'la. Yang Allah inginkan ketika Fir'aun kafir. Allah takdirkan itu terjadi bukan semata-mata kekafiran Fir'aun. Ingat dalam Al-Quran Allah jelaskan wala yardha li ibadil kufur. Allah tidak pernah ridho dan kekufuran. Yang Allah inginkan adalah hikmah di balik kekafirannya Fir'aun. Hikmah untuk seluruh manusia, kebaikan untuk seluruh manusia. Hikmahnya dia ambil. Iya. Dan seterusnya ya dari hikmah itu banyak hikmahnya. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia ya bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala yang pilih dengan ikhtiarnya, dia yang pilih dengan pilihannya sendiri dengan perbuatannya. Jelas ya? Baik. Fasyar'iyah bimaknal mahabbah dan iradah syar'iyah bimaknal mahabbah. Dia apa-apa yang Allah cintai, perintahkan, ya. Itulah ibadah. Jadi kalau mau ringkasnya, mau ingat iradah syariah ibadah. Ya, jadi kalau ibadah, ketaatan baik yang wajib atau yang sunnah, itu iradah syariah. Mudah. Jadi berarti kita dapat faidah. Berarti kalau ada ketaatan dan dia terjadi, berarti kedua-duanya syariah dan kauniyah. Kan begitu. Kalau ada ketaatan yang telah terjadi, ingat kita katakan itu takdir. Ya. Itu ketika sudah terjadi. Paham? Takdir kita maksudnya ya. Itu takdir saya berarti nanti sudah terjadi baru takdir. Karena ada takdir yang belum terjadi kan. Yang sudah tertulis. Nah takdir itu goib bagi kita. Sirullah takdir itu. Takdir adalah rahasia Allah. Umur, ajal, rezeki semuanya. Jodoh apa semua. Iya. Ya. Saya ingat kemarin pertanyaan lalu ada yang tanya jodoh. Katanya kalau orang cerai apa itu jodohnya? Dinikahi oleh orang lain, apa itu jodohnya? Yang pertama iya jodohnya. Hanya Allah takdirkan jodohnya sampai di situ saja. Setelah itu jodohnya lagi orang. Paham ya? Tidak bisa kita bilang kalau dia cerai bukan jodohnya. Jodohnya. Hanya Allah sudah tuliskan untuknya jodohmu sampai di situ. Paham? Setelah itu dia nikah sama orang ya jodohnya lagi dia. Saya contohkan pengalalu kan Ummu Salamah. Jodohnya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, ya berarti Allah takdirkan Ummu Salamah berjodoh dengan Abu Salamah sampai di situ. Ketika di perang Uhud meninggal suaminya. Dinikahilah oleh Nabi SAW. Jodohnya Nabi. Makanya kita jamaah sekalian sekarang istri kita tidak ada jaminan itu jodoh kita sampai mati.
Iya kan? Tidak ada jaminan. Mungkin kita meninggal duluan, diambil orang lain. Tidak ada jaminan. Kalau jodoh, jodoh. Kan begitu. Taib, itu semua sirullah. Terjadi untuk kita, nanti sudah terjadi baru kita katakan itu takdir kita. Paham ya? Taib. Jadi semua ketaatan itu dikatakan iradah syar'iyah. Di sini Syekh katakan bimaknal mahabbah. Dia semangat dengan cinta Allah. Karena semua ibadah Allah cintai. Allah ridhoi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa itu ibadah? Kata beliau ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Kata beliau ibadah itu adalah kata yang mencakup semua hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik perbuatan maupun ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Bagaimana ukuran sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ketika Allah perintahkan. Ya, ketika Allah perintahkan. Dan lafaz-lafaz perintah itu banyak. Saya tanya, lafaz-lafaz kewajiban atau perintah dalam Al-Quran, apakah selalu datang dalam bentuk lakukanlah ini? Hah? Lakukanlah itu? Atau banyak lafaznya? Banyak lafaznya. Kadang datang kutiba. Telah diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya kan? Lafaz wajib itu. Furidho telah diwajibkan. Aujaba qadha wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qadha artinya Allah telah wajibkan. Aujaba. Itu semua lafaz-lafaz perintah, lafaz-lafaz wajib. Jadi perintah, kewajiban tidak hanya datang dalam bentuk lakukanlah ini. Ya, kadang dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti tadi lafaz-lafaz yang disebutkan. Itu semua ibadah ya. Wa minhu diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ridha wal mahabbah cinta, ridha, ghadab, murka, wal karaha benci, wa nahwuha dan yang semisalnya. Banyak sekali sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah tidak terbatas. Wa mimma warada nafyuhu anillahi subhana lintifaihi wa thubuti kamaliddihi al-maut. Dan dari contoh-contoh yang telah datang penyebutan penafiannya, pensuciannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena ternafikan perkara itu dalam Al-Qur'an maupun hadis dan ditetapkan lawannya secara sempurna. Contohnya apa? Maut, mati, naum, tidur, sinah. Apa artinya sinah? Ngantuk. Ajaz. Apa artinya ajaz? Hah? Ajaz, lemah. Makanya orang Arab bilang ajuz, kakek-kakek, nenek-nenek. Ajuz. Ya, dari kata lemah. Ajuz. Wal i'ya. I'ya. Apa ini i'ya? Bermakna ucapan tidak sempurna. Ya, tidak tahu berucap. Bisu. Nah, ya. Zulm, kezaliman. Ghaflah, lalai. An a'malil ibad, lalai dari amalan hamba. Wa ayyakuna lahu masilun au kuf'un wa nahwu dzalik, atau Allah punya semisal dengannya, tandingan dan lawan. Ini semua ternafikan dalam Al-Qur'an. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, laisa kamitslihi syai' dan seterusnya. Nah, ini sekarang pembahasan kita. Wa mimma lam yalid isbatuhu wala nafyuh. Sekarang dari contoh-contoh yang tidak ada dalam Al-Quran penyebutannya dan tidak ada penafiannya juga. Apa itu? Lafaz jihah. Al-jihatu. Bahasa Indonesianya arah. Iya kan? Nah, makanya antum kalau baca-baca buku akidah biasa itu dikatakan
Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala an jihati sid. Dinafikan Allah dari 6 arah. Hati-hati, hati-hati. Ya, dinafikan Allah dari 6 arah. Apa yang mereka inginkan di situ? Ya, kalau pengucapnya masih hidup, sekarang misalnya kita dengarkan orang bilang itu, tanya. Apa yang kamu inginkan dengan jihad? Boleh sebut atas, sudah. Ya, sudah. Berarti dia itu yang diinginkan. Itu ucapan ahlul bidah. Falau sa'ala sa'ilun, makanya saya katakan, kalau misalnya orang yang bertanya, hal nusbitu lillahi ta'ala jihad, apakah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala arah? Kita jawab. Misalnya kalau mereka tanya kita ya, kita jawab. Qulna lahu, kita jawab kepadanya. Lafzul jihad lam yarid fil kitabi was sunnah isbatan wala nafya. Lafaz jihad tidak datang penyebutannya, penyandarannya untuk Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada juga penafiannya. Beda yang tadi, tidur, mati, ngantuk, lupa, ya. Kalau itu ada penafiannya. Ini tidak ada penetapan, tidak ada penafian. Wa yugni anhu ma thawata fihi ma min anna Allah ta'ala fis sama. Dan kita cukupkan diri kita. Kita mencukupkan diri ya dari apa-apa yang setelah datang penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bahwa Allah itu di atas. Dan itu bagian dari jihad. Cukup. Ya kan? Untuk apa bahas kata-kata yang tidak ada penyebutannya? Memberatkan diri. Ya. Memberatkan diri. Wa amma maknahu, adapun maknanya fa imma ayrada bi jihatu suflin. Kalau yang diinginkan adalah arah bawah. Diinginkan dengan arah bawah, au jihati uluwin tuhitu billah, atau atas yang diinginkan tapi Allah ada yang lingkup. Paham? Ada tidak makhluk yang di atas kita tapi dilingkup? Ada, matahari dilingkup sama langit. Bulan dilingkup sama langit. Bintang dilingkup sama langit. Padahal di atas kita. Kalau ini yang kalian inginkan dengan lafaz arah tadi, di bawah atau maknanya atas tapi dilingkup Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, itu batil. Paham? Jelas ya? Ini kan arah juga ini. Ya. Taib. Tuhitu billahi au jihatu uluwin la tuhitu bih. Atau yang kalian inginkan arah atas tapi tidak ada yang lingkup Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Paham ya? Ini berarti makna-makna batil semuanya. Ada yang batil, ada yang hak. Yang hak yang terakhir. Jihatu ulu, arah atas tapi la tuhitu bih. Tidak ada yang lingkup Allah dari makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Fal awal batil. Kemungkinan pertama batil. Yang mana itu? Arah bawah. Batil. Kenapa? Limunafatihi li'uluwillahi ta'ala as-sabit bil kitabi was sunnah. Karena ternafikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah di atas. Iya. Terbantah juga dengan akal dan fitrah dan ijma' kesepakatan. Kalau yang mereka inginkan itu bawah. Dari arah tadi ya. Kan ada 6 arah kan? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Wasani, kalau mereka inginkan dengan lafaz jihad tadi di atas Allah ya, di atas tapi dilingkup, ada yang lingkup, maka ini juga batil. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala a'zam min ayyuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah itu paling agung, paling besar. Tidak mungkin Allah dilingkup oleh makhluk-makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wasalis hakun, yang ketiga baru hak untuk Allah. Benar untuk Allah. Itu apa? Arah atas, di atas, tetapi tidak ada sesuatu yang lingkup Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melingkup segala sesuatu. Jelas? Tidak ada makhluk yang melingkup. Tidak usah Allah Subhanahu wa taala. Arsh sudah tidak ada yang lingkup dari makhluk yang lain. Ya kan? Jadi kalau antum ditanya apa makhluk yang paling besar?
Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kursi. Jelas ya? Taib, itu tidak ada yang lingkup. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk tidak ada. Itu makhluk paling besar. Ya. Taib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Kenapa ini yang hak? Karena li'anna Allah ta'ala al-aliyah fauqa khalqihi. Li'anna Allah ta'ala al-aliyah fauqa khalqihi. Di atas seluruh makhluknya. Wala yuhitu bihi syai'um min makhluqatihi. Dan tidak ada yang melingkup Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu pembahasan kita. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dari penyebutan dalil-dalil tentang kaidah ini. Allah alam bisawab, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.